Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir dalam sejarah. Pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun, yang artinya pohon. Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja atau dinasti pada masa lalu. Kata sajarotun kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Adapun dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history yang diserap dari bahasa Yunani, yakni historia. Adapun dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis. Semua definisi tersebut mempunyai makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau sebagai manusia dengan menjadi tokoh utamanya, yakni objek dan subjek kajian sejarah. Berikut adalah pengertian sejarah menurut sejarawan Herodotus sebagai bapak sejarah. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Sartono Kartodirjo. Sejarah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif mengacu pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun subjektif mengacu pada peristiwa sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan. Yang keempat, Muhammad Yamin. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia. Manusia merupakan objek sekaligus pelaku dalam sejarah. Berbagai peristiwa terjadi akibat perilaku manusia. Dengan demikian, sejarah sangat sulit dilepaskan dari kehidupan manusia. Hanya saja, kita harus memperhatikan konsep ruang dan waktu di sekitar kehidupan manusia tersebut agar tidak terjebak ke dalam bahasan ilmu sosial. Ruang. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, misalnya sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Waktu. Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa sekarang, masa depan, dalam sejarah. Konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang maupun masa depan. Konsep berpikir kronologis. Kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos, yang artinya ilmu. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. 2. Kronologi. Dalam sejarah diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah, yaitu ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Contohnya, melihat masa lalu dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa kini. Contoh kronologi dapat kita lihat dalam detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut. Yang pertama, pada 6 dan 9 Agustus 1945, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Dan selanjutnya, pada 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronik. Kronik adalah catatan tentang rentetan peristiwa
yang disusun sesuai urutan kejadiannya. Contohnya kronik atau berita Tiongkok yang berisi catatan perjalanan para musafir atau pendeta Tiongkok yang pernah berkunjung ke Indonesia. Maaf tipe ya. Selanjutnya, dokumentasi portofolio, di mana ada di gambar-gambar ini dari kiri, atas, bawah, dan kanan adalah peristiwa dari kronologi detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ada gambar bom atom Hiroshima dan Nagasaki, di mana PPKI dibentuk, di mana ada penandatanganan Jepang menyerah kepada sekutu, dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi. Selanjutnya, konsep berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani. Diakronik terdiri atas dua kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Jika hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan loh. Terus, cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin yang artinya dengan atau bersama, dan kronikus atau kronos yang artinya waktu. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Contoh penggunaan konsep berpikir sinkronik adalah ketika kita akan mempelajari peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Kita akan menganalisis peristiwa sejarah tersebut tanpa perlu mencari hubungannya dengan peristiwa sejarah lainnya. Kita hanya menganalisis kondisi masyarakat Banten pada saat itu. Misalnya, kita akan menganalisis dari segi kondisi sosial atau sosiologi, atau dari segi kepemimpinan politik masyarakat Banten pada saat itu. Konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik ini banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Konsep berpikir sinkronik terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Hal ini membuat proses analisis peristiwanya bersifat menyeluruh, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, dalam berpikir sinkronik, kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa sejarah. Gambar perubahan dalam sejarah. Berikut adalah gambar perubahan secara lambat dari cara tradisional ke modern. Perubahan secara lambat dapat dilihat dari cara membajak sawah dari yang tradisional ke modern. Cara membajak sawah secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan telah dilakukan pada peradaban Mesir. Adapun cara membajak sawah secara modern menggunakan mesin traktor hingga kini masih dilakukan. Konsep periodisasi dalam sejarah. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani periode, yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu. Berdasarkan ciri-ciri yang sama, dengan demikian kita harus menentukan terlebih dahulu dasar pembagian periodisasi tersebut sebelum memulai membuatnya. Contoh periodisasi adalah pembagian masa, yaitu masa praksara dan masa aksara, yang dasar pembagiannya adalah mulai dikenalnya
tulisan. Berikut gambar-gambarnya ya yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Hal ini akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Tanpa menggunakan konsep periodisasi, kita tentu akan kesulitan memahami berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan di dunia loh. Akan tetapi, dengan konsep periodisasi, kita akan lebih mudah mempelajarinya secara per periode. Tujuan disusunnya periodisasi sejarah. Secara perinci, tujuannya ini harusnya terperinci ya. Secara terperinci, tujuannya disusunnya periodisasi sejarah adalah sebagai berikut. Pertama, membantu mempermudah memahami sejarah. Kedua, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Ketiga, mempermudah menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Yang keempat, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.